Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Baiklah Ananda semuanya dimanapun berada, materi layanan bimbingan dan konseling pada kesempatan kali ini khususnya untuk kelas 12 kita akan membahas tentang SMA versus kuliah. Jadi kita akan membahas seperti apa itu SMA, seperti apa pula itu perkuliahan. Baik, berikut akan kita lihat perbedaan SMA dengan perkuliahan. Yang pertama kita lihat dari segi kelas dan akademik, perbedaannya seperti apa. Yang pertama dari segi jumlah sekelas. Waktu SMA jumlah pekelas itu mungkin berkisar 20 sampai 35, ada juga yang sampai 40. Sementara perkuliahan bisa saja lebih besar dari itu. Karena di perkuliahan itu ada yang sampai 80 mungkin sekelas dan sebagainya, ada yang disebut dengan kelas besar. Apalagi pas kuliah ini itu jumlahnya sangat banyak dalam satu kelas. Yang perbedaan selanjutnya adalah teman sekelas. Waktu SMA teman sekelas itu adalah teman-teman seangkatan. Tapi waktu kuliah teman sekelas itu bisa saja adik tingkat atau kakak tingkat. Selanjutnya perbedaan dari segi lama studi. SMA itu bisa ditempuh selama 3 tahun kalau naik kelas setiap tahun ya. Sementara perkuliahan itu ditempuh 4 sampai 8 tahun atau 8 sampai 16 semester jika kuliah mengambil program sarjana. SMA itu sama masuknya, insya Allah sama juga keluarnya. Tapi kalau kuliah bisa saja sama masuknya, belum tentu sama keluarnya karena penyelesaian studi itu tidak sama dalam perkuliahan. Selanjutnya dari segi jadwal belajar. Kalau SMA biasanya full itu dari pagi sampai sore, mungkin dari jam 7 sampai jam 4 di sekolah bagian full day ya, selama 5 atau 6 hari ya. Sementara kalau jadwal kuliah itu biasanya lebih fleksibel dan tidak sepadat itu. Umpamanya si A dia kuliah hanya 3 kali seminggu. Dalam sehari itu mungkin ada yang kuliah dari jam 9 sampai jam 11, ada yang kuliah dari jam 10 sampai jam 2 dan sebagainya. Intinya tidak se-full waktu SMA. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi materi pelajaran. Waktu SMA mata pelajaran itu dari kelas 10 sampai kelas 12 biasanya tidak jauh perbedaan, sama saja. Dalam satu kelas mau diambil satu ataupun ranking terakhir, mata pelajaran yang dipelajari itu sama saja. Tapi kalau dalam perkuliahan atau yang disebut dengan mata kuliah, jadi di SMA kita kenal dengan istilahnya mata pelajaran. Kalau di kuliah itu mata kuliah. Di perkuliahan itu mata kuliah itu berbeda setiap semesternya. Selanjutnya sistem studi. Kalau SMA itu kan sistem paket, artinya siapapun siswanya itu sudah disajikan materi ataupun mata pelajaran yang sama dan itu dijalani selama 3 tahun. Kalau perkuliahan itu dikenal dengan sistem kredit semester, artinya umpamanya seseorang mengambil S1, dia jatahnya adalah 120 SKS contohnya. Jadi 120 SKS itu harus dikredit per semesternya. Makanya dalam kuliah itu setiap orang itu walaupun dia seangkatan belum tentu mata kuliah yang diambil sama, SKS yang diambil sama. Karena biasanya jatah mata kuliah yang diambil ataupun SKS itu berdasarkan nilai yang diperoleh. Selanjutnya remedial. Remedial ini artinya pengulangan. Di SMA biasanya kalau kita tidak tuntas
per materi pelajaran itu diulang per materi itu. Tapi kalau dalam perkuliahan tidak ada istilah seperti itu. Kalau ada pengulangannya adalah satu mata kuliah. Kapan mengulangnya? Ya semester selanjutnya atau tahun berikutnya. Itu tidak ada dalam perkuliahan itu remedial per materi ya, tapi pengulangan itu adalah per mata kuliah. Umpamanya mata kuliah bahasa Indonesia, umpamanya nilainya tidak mencukupi, mau diulang lagi, ya diulang lagi satu mata kuliah itu. Selanjutnya segi nilai. Waktu SMA nilai itu kan ditulis di rapor ya, kalau di perkuliahan itu ditulis di KHS namanya, atau kartu hasil studi. Nilai di SMA itu biasanya berkisar 60 sampai 100 ya, bisa saja di bawah itu, tapi dalam bentuk puluhan biasanya. Tapi kalau kuliah itu di kompet hanya 1 sampai 4. Jadi selama perkuliahan tidak akan ada nilainya 70, 80 dan sebagainya. Nilai itu hanya ada 1 sampai 4 atau di convert dengan predikatnya A sampai E. Jadi kalau 4 itu A, kalau B itu 3 umpamanya seperti itu. Ya, jadi kalau kuliah itu ada istilahnya indeks prestasi kumulatif. Kalau di rapor kan ada nilai rata-rata gitu ya. Kalau kuliah itu ada namanya IPK atau indeks prestasi kumulatif. Contohnya IPK si Budi semester 1 ini 3,6. Nah, itu berarti nilainya adalah 3,6 atau rata-ratanya adalah 3,6. Selanjutnya perbedaan dari segi non-akademik. Kalau tadi itu dari segi akademik ya. Dari perbedaan dari segi non-akademik itu pertama dari pakaian. Kalau SMA itu rata-rata semuanya memakai pakaian seragam. Ya, sementara kuliah itu tidak pakai seragam, tapi biasanya adalah bebas dan rapi. Selanjutnya adalah soal kemandirian. Selama SMA mungkin masih banyak diurus oleh guru gitu ya. Tapi kalau selama perkuliahan, kalau nanti sudah kuliah, itu biasanya kita mengurus diri kita sendiri. Tidak akan ada dosen yang menanyakan kenapa kamu tidak masuk, kenapa kamu nilainya rendah dan sebagainya, kenapa kamu tidak memperbaiki nilai, kenapa tidak bikin tugas dan sebagainya. Akan jarang yang kita temukan seperti itu. Sementara di SMA kan biasanya itu diurus penuh begitu ya oleh guru, oleh wali kelas, oleh guru BK terhadap persoalan-persoalan studinya, baik studi maupun kepribadian yang lain. Sementara kalau kuliah itu sudah mandiri, mahasiswa diharapkan sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya dari segi pembimbing. Nah, seperti tadi yang disebutkan waktu SMA itu banyak dibimbing oleh guru, biasanya wali kelas ya. Tapi kalau perkuliahan itu dibimbing oleh namanya penasihat akademik. Tapi sesuai dengan namanya, biasanya ini hanya membimbing soal akademik saja. Jarang yang akan kita temukan di perkuliahan itu ada penasihat akademik yang membimbing sampai ke soal kepribadian dan sebagainya. Walaupun mungkin ada gitu ya. Berbeda dengan SMA. Kalau di SMA itu seorang siswa dibimbing segala sesuatunya, mulai dari soal belajar, soal akademik, soal kepribadian dan persoalan-persoalan lainnya. Nah, itulah mungkin selintas tentang perbedaan SMA dengan perkuliahan. Nah, Anda semuanya, jika nanti kamu kuliah, apa yang mesti berubah dari diri kamu? Dari statusmu sebagai siswa menjadi mahasiswa. Pertanyaan ini silakan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya. Selamat menata diri untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini.
Silahkan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.